Murid ini Timotius adalah murid dari Paulus, di mana Paulus mengajarkan bahwasanya anak muda itu tidak boleh harus menjadi teladan, ya, melalui apa? Melalui perkataan, melalui sikap, tingkah laku, melalui kasih, dan melalui kesucian, dan terakhir apa? Melalui, ayo apa sih kan? Kesetiaan terakhir yang pertama apa? Perkataan. Yang kedua tingkah laku. Yang ketiga kesetiaan. Keempat kasih dan kesucian. Nah, jadi kita akan membahas ini. Next. Nah, apa itu kata muda? Nah, muda ini dalam arti kata bahasa Yunaninya, kita belajar dikit ya. Bahasa Yunani itu neoteros, artinya pria yang lebih muda, masa mudanya. Nah, pada zaman perjanjian baru, kata muda itu dianggap suatu usia yang sangat kecil. Nah, orang yang usia kecil banyak pengalamannya sangat minim. Nah, makanya pada saat perjanjian baru itu anak-anak muda pada zaman itu dianggap remeh karena kenapa? Tidak memiliki banyak pengalaman, baik dalam tingkah laku, baik perkataan, baik mengasihi sesama, dan bahkan cara berpikir pun tetap tidak berkualitas. Makanya banyak anak-anak muda zaman dahulu kualitas anak-anak muda itu sangat minim sekali, sangat rendah. Oke, next. Nah, ini memandang rendah. Dalam bahasa Yunani, kata memandang rendah itu adalah kata roneo. Kata roneo ini dalam bentuk datifnya adalah menghina, mencemooh, meremehkan. Nah, jadi pada zaman di perjanjian baru itu, anak-anak muda zaman dulu dia banyak dianggap rendah, tidak punya kualitas hidup yang baik, baik dalam mengambil keputusan, baik dalam mengambil tindakan. Banyak anak-anak muda dianggap remeh. Nah, seperti kalian seperti ini. Nah, banyak dianggap remeh, kalian tidak bisa mengambil keputusan. Nah, abang punya ilustrasi di mana abang ada satu cerita tentang adalah anak muda yang bernama Samuel. Samuel ini berumur 15 tahun. Nah, ia sangat aktif di gereja. Aktif sekali, dia sopan, dia sangat tekun di dalam pelayanannya. Nah, Samuel menjadi satu-satunya remaja yang ikut dalam tim pelayanan ibadah minggu pagi yang mayoritasnya di sini adalah orang dewasa. Nah, seperti kalian ini yang biasa melayani di ibadah umum. Nah, mereka sama kayak si Samuel ini dia rutin melayani Tuhan, baik dalam bermain musik, baik dalam singer WL, dia rutin. Nah, beberapa jemaat sempat meragukannya. Jemaat itu berkata, dia kan masih terlalu muda. Nah, jadi sebelum itu Bapak Gembala mempercayakan Samuel untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, banyak sehingga orang dewasa, baik kebanyakan orang-orang dewasa kalau misalnya anak muda menyampaikan firman Tuhan selalu dianggap remeh. Nah, sehingga jemaat mengatakan tidak mungkin, dia masih muda, nggak mungkin dia bisa menyampaikan firman Tuhan. Tetapi karena Samuel tetap sabar, dia terus tekun dan terus belajar tentang firman Tuhan, akhirnya dia menyampaikan firman Tuhan itu dengan penuh hikmat, takut akan Tuhan. Bahkan juga dia dalam pelayanan-pelayanannya, dia semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan. Nah, dari kualitas hidupnya, sehingga jemaat yang merasakan pelayanannya itu, jemaat merasa diberkati. Jemaat merasakan pelayanan yang dia berikan sama jemaat itu
terasa sama dia. Nah, ini yang dikatakan kualitas. Ya, tidak hanya bergaya saja, tetapi kita harus menjadi dampak bagi orang. Nah, kita akan membahas tentang Alkitab ini. Coba next. Nah, kenapa kita harus menjadi teladan? Ada bisa memberikan tanggapan sebelum Bapak masuk ke sini? Coba sebelumnya slide-nya. Nah, apa? Ayo. Kenapa kita harus menjadi teladan? Ada yang bisa kasih jawaban? Ayo. Betul salah nggak Abang hakimi kok? Nggak akan Abang gigit pun satupun. Ayo. Ada yang bisa jawab? Teladan atau kita pulang aja? Masa nggak ada jawaban? Pasti dengar teladan kan? Ayo, apa itu arti teladan? Astagfirullah, teladan. Oke, teladan datang. Ayo, apa ya teladan? Halo. Sikap terpuji, oke. Apa lagi? Jangan malu-malu. Kita belajar tentang teladan, tapi kita nggak mau berani. Ayo. Sikap terpuji kata Carla. Hal yang harus kita contohi. Hal yang kita harus contohi. Apa lagi? Sebagai role model. Nah, role model. Oke. Apa lagi? Raffi, Gilbert, Naomi, apa? Sandra, Alena, Mona, Feli apa? Ayo. Oke, sikap yang harus kita terapkan. Sikap apa nih? Sikap yang baik, yang jelek? Sikap yang baik ya. Oke, apa lagi? Oke, jawaban kalian itu sudah mendekati sekali. Sangat betul sekali. Oke, coba next. Nah, kata teladan diterjemahkan dalam bahasa Yunani itu tupos, ya. Yang berarti contoh atau teladan atau model. Ya, seperti tadi kata role model. Nah, kita ini anak-anak Tuhan adalah role model di dunia yang lain. Kalian di sekolah adalah contoh bagi teman-teman. Nah, makanya kebanyakan orang-orang gak percaya sama Tuhan. Karena apa? Melihat sikap hidup kita yang gak benar. Siapa yang di sini sering bercarut? Siapa yang sini sering melawan orang tua? Nah, siapa yang sering bertengkar sama kakaknya? Aku mengakui. Siapa yang di sini sering mencuri? Uang mama aku curi. 1.000. Ya, jujur 500 pun, walaupun 1 perak itu juga dosa ya. Siapa yang di sini sering berbohong sama mamanya atau sama orang tua yang pergi ke sana atau pergi beribadah ternyata pergi ke taplau atau ke mana-mana. Nah, itu yang membuat kita kualitas hidup kita tidak menjadi teladan bagi orang. Nah, kita belajar itu. Nah, sebab itu Paulus sangat menekankan keteladanan dalam kepemimpinan orang muda. Teladan bagi orang percaya berarti otoritas pemimpin muda ditentukan oleh integritas atau kepercayaan. Nah, ketika orang tua kalian tidak mempercayai kalian, berarti kalian sudah tidak menjadi teladan lagi. Ya, banyak anak-anak muda sekarang dia banyak lagi tidak dipercayai lagi. Nah, oleh karena itu kita harus berubah, bertobat, kembali jalan yang benar. Oke, lanjut. Nah, bagaimana kita harus menjadi teladan? Agar kita menjadi teladan dari Alkitab kita tadi kita baca. Yang pertama yaitu melalui perkataan. Nah, dalam hidup perkataan seseorang akan sangat mempengaruhi kualitas dirinya. Banyak anak-anak muda perkataannya nggak dijaga, sembarangan ngomong, ya sembarang ngomong, sering menghina orang, mencaci maki orang, itu nggak boleh.
Ya, nggak boleh, itu nggak baik. Walaupun kata di dunia katakan itu hal yang tren, tapi di mata Tuhan itu sangat jelek sekali. Nah, jadi jangan menghina orang. Mau tangannya tumpung, mau dia orangnya gila, mau orangnya gimana pun, kita nggak boleh menghina Tuhan, menghina ciptaan Tuhan. Kalau kita menghina teman kita, berarti kita menghina Tuhan. Walaupun dia bodoh, walaupun dia tidak pintar, kita tidak boleh menghina, karena dia tetap ciptaan Tuhan. Makanya kita harus menjaga mulut. Coba kita buka di Amsal 18 ayat 21. Boleh yang punya HP silakan dibuka. Abang izinkan untuk buka Alkitab, habis itu dimatiin lagi ya. Ya, oke. Amsal 18 ayat 21. Ya, kita baca bersama-sama. Ya, 3, 2, 1, ya. Sekali lagi, 2, 3, ya. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka memakannya akan memakan buahnya. Nah, itu. Hidup seseorang dikuasai oleh lidah atau mulutnya. Coba teman-teman pernah dengar gak teman-teman yang sering dibully akhirnya dia bunuh diri? Pernah dengar gak berita kayak gitu? Sering dibully akhirnya dia mengurung diri, frustasi akhirnya meninggal dunia. Bahayanya mulut kalau tidak digunakan dengan bijak. Tetapi kalau teman-teman menggunakan mulut teman-teman untuk menyemangati seseorang, misalnya ada teman kalian sakit hati, pernah ya? Nah, makanya kita jangan lakukan seperti itu. Nah, mulai dari sekarang ini teman-teman harus jaga mulut. Setiap hari perkatakan yang baik. Nah, termasuk juga dengan kata jir, anjing, pan, bukan pantepan ya, pan, amaang, apaang. Itu tidak mengatakan kata-kata sebagai anak Tuhan. Abang banyak mendengar anak remaja sekarang. Makanya kadang-kadang kalau abang mendengar seperti itu kayak sakit telinga abang. Kok ngomong anak Tuhan seperti itu? Itu gak pantas loh. Gak ada bisa kata yang lain gitu. Misalnya terkejut, ayam gitu kan. Atau tulis berkati. Ini enggak terkejut, jir. Apa yang anjir? Artinya kita perkataan mulut kita tidak bedanya dengan teman-teman yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Nih, kalian teman-teman yang udah ada yang pelayanan, ada yang sering ke gereja, tiap hari kalian mendengarkan firman Tuhan, tapi mulutnya gak pernah dijaga. Nah, hati-hati menggunakan mulut. Kadang melalui mulut orang mau masuk ke gereja, tiba-tiba orang itu tidak mau masuk ke gereja karena mulut kita tajam, tidak memberkati orang. Hati-hati mulut. Nah, mulai dari saat ini teman-teman mau menjadi teladan, berubah lagi perkataannya lagi. Nah, ya, apalagi sama orang tua. Mama nih punya otak gak mama? Nah, terus apa enggak gitu. Itu hati-hati loh dalam mulut. Ya, kalau mulut tidak dijaga, teman-teman tidak akan menjadi berkat bagi setiap orang. Amin. Amin. Nah, next. Oke, kita coba dulu baca di Efesus 4 ayat 28. Efesus 4 ayat 29 maksud saya. Efesus 4 ayat 29. Kalau sudah dapat, sudah ada di slide. Nah, kita baca ya. Yuk, 3, 2, 1. Ya, janganlah tetapi baik manapun beroleh. Nah, firman Tuhan katakan loh, kan nggak ada di Alkitab nih, nggak boleh kata kotor. Ini dia katakan nggak boleh kata kotor. Ya,
Ya dulu kesaksian abang dulu kebiasaan buat kata-kata kotor, jir lapang lah. Tapi ketika kita udah berubah, mendengar kata jir aja atau apa sebagai macamnya, terasa sakit telinga kita. Makanya abang sering menegur kata teman-teman atau adik-adik semua yang berkata anjir nih sebagai macamnya, abang tegur, kamu anak Tuhan kok mulainya kayak gitu. Apalagi yang sudah pelayanan. Ya, mulai dari sekarang kalian harus berubah. Mulut kalian menjadi berkat. Firman Tuhan katakan, gunakan mulutmu untuk membangun seseorang supaya mereka dapat kasih karunia. Nah, mulut ini juga bisa menghasilkan uang melalui kalian speaking public. Nah, mulut kalian bisa gunakan untuk menjadi anak yang pintar. Ya, kalian belajar bahasa Inggris, speaking English kalian, pidato dengan speaking English dengan pidatonya. Nah, menjadi prestasi dan menjadi terkenal kalian. Nah, gunakan mulut itu yang baik ya. Jadi anak-anak Tuhan harus mempergunakan mulutnya dengan baik. Oke, next. Nah, bagaimana kita akan menjadi teladan? Yang pertama itu menjaga perkataan. Yang kedua adalah dalam tingkah laku. Nah, dalam istilah bahasa Yunani adalah anastrope. Ya, anastrope yang berarti tingkah laku adalah gaya hidup atau percakapan atau hidup. Nah, istilah ini menunjuk pada sikap hidup kita sehari-hari. Tingkah laku kita sehari-hari akan menghasilkan sebuah kebiasaan yang melibatkan perkataan, penampilan dan tindakan, cara berpakaian, cara menghadapi setiap persoalan. Nah, banyak teman-teman tingkah lakunya banyak yang tidak sesuai dengan tindakan firman Tuhan. Berteman kadang asal-asalan, ya, terus menjaga pergaulan bebas. Siapa yang di sini punya teman yang merokok? Kalian boleh berteman dengan teman-teman seperti itu, tapi kalian tidak boleh terpengaruh orang tersebut. Kalian yang harus memberikan tingkah laku yang baik dan memberikan dampak bagi setiap orang. Nah, dari sekarang makanya Bang bilang, tingkah laku kalian tuh harus kalian jaga. Jangan sering melawan orang tua. Siapa yang di sini juga masih melawan guru, kalian sangat mencolok. Oke? Bisa? Oke? Bisa? Nah, oke, next. Nah, di dalam kasih. Nah, kita buka dulu di ayat Matius 18. Bisa dibuka Matius 18 ayat 15. Nah, kita baca bersama-sama ya. Matius 18 ayat 15. 1, 2, 3 ya. Apabila saudaramu berbuat dosa, tolonglah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Nah, banyak anak-anak muda beranggapan teguran itu adalah bukan kasih, tetapi istilahnya membenci. Tidak. Firman Tuhan katakan tegurlah dia dengan 4 mata bagi teman-teman yang berbuat dosa. Nah, kalian punya teman yang berbuat dosa, tegur, panggil dia, tapi jangan tegur di depan banyak mata orang. Misalnya temanmu mencuri, "Woi pencuri!" Bukan, itu bukan teguran. Itu kalian merendahkan dia. Kalau kalian mau menegur, panggil dia. Misalnya, "Woi Buyon," Buyon, bukan Buyon, Udin gitu. Udin aja ya, karena Udin sedunia. "Din, sini." Nah, panggil dia. Pergi di ruangan atau tidak banyak kerumunan, panggil. Ngomong secara 4 mata. Tadi aku lihat kamu mencuri ya. Kamu mencuri itu ya, misalnya mencuri dompet.
Balikin, itu gak baik loh, nanti kamu berdosa loh. Nah, ketika kalian tegur, dia akan bertobat, pasti. Tapi kalau dia tidak mau, dia urusan dia sama Tuhan. Ya, jadi contoh lagi, kalau misalnya ada teman-teman yang menyontek, nih sering menyontek nih. Apalagi banyak sini pelaku menyontek sini kan. Siapa yang di sini pernah, jujur aja ya, coba di sini sering menyontek. Sering atau pernah? Pernah lah. Aku pernah. Oi, bagus. Ya, harus bertobat ya. Gimana kita hanya menegur orang, tapi kita sendiri melakukannya. Nah, kita harus bertobat dulu, baru tegur orang. Nah, itu dia. Makanya Abang bilang selalu anak-anak Tuhan itu sebenarnya dia gak bodoh. Anak Tuhan itu sebenarnya dia gak bodoh, tetapi dia hanya malas saja belajar. Abang tanya sama kalian, siapa yang di sini sering baca Alkitab? Wih, astagfirullah, gak ada yang baca Alkitab. Abang tanya baca Alkitab bukan Gempita. Oh, berarti kalian gak baca Alkitab. Akan abang tanya baca Alkitab dulu, bukan Gempita. Jujur, kalian isi Gempita, baca Alkitab dulu, atau isi Gempita sambil cari Alkitabnya? Mengapa bang tanya ada baca Alkitab gak? Kok gak ada angkat tangan? Ya kan konsepnya kan waktu ini kan masalah kitabnya sering kan. Ya kan sering. Gempita kan sering di-upload kan? Udah ada hari ini. Udah. Ya maksud abang kan gak harus ada Gempita dulu baru kalian baca Alkitab. Nah itu dalam Ya berarti kalian baca Alkitabnya ada maunya dulu ya, karena ada hadiah. Karena hadiahnya besar, makanya mau baca Alkitab. Jangan seperti itu ya. Walaupun kalian baca Alkitab itu istilah kebutuhan kalian. Oke? Nah, jadi kasih itu harus menegur teman yang bersalah, maksudnya berdosa. Ya, kasih itu juga memperhatikan teman-teman. Nah, ini banyak teman-teman yang tidak ibadah remaja. Ada nggak kalian tanya, kamu kenapa nggak ibadah remaja kemarin? Ada nggak kalian peduli? Atau kalian cuek sama sekali? Nah, dari sekarang kalian harus peduli sesama kalian. Karena Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus mikirkan diri dia sendiri, ya, pikirkan dia sendiri, kita semuanya akan binasa. Kita ini nggak ada layak ke surga. Kita nggak layak untuk hidup. Tapi karena Tuhan tahu kita ini manusia berdosa, tidak layak menerima surga, makanya Tuhan turun menolong kita supaya kita dapat mengenal Dia dan naik ke surga. Nah, tugas kita selanjutnya adalah memberitakan firman Tuhan itu, memberikan kasih itu. Nah, salah satunya, ada nggak kalian perhatian teman-teman kalian? Sebenarnya anak-anak remaja ini banyak loh, 20 lebih. Kalau bang data banyak. Tapi karena banyak teman-teman tidak peduli satu sama yang lain, cuek, masa bodoh, peduli hanya kelompok dia sendiri. Ini gengnya si Carla, ini gengnya si Feli, ini gengnya si Nomi. Akhirnya terpecah. Itu yang kalian bangun. Abang tahu kok banyak teman-teman kalian yang memiliki teman-teman Kristen, ya, bisa di sekolah atau di rumahnya punya ya. Kenapa nggak kalian ajak aja dia ke gereja di sini? Walaupun dia punya ke gereja lain, ajak aja di sini. Nggak ajak aja, nggak apa-apa. Itu dia. Itu yang mengatakan kenapa kita harus menjadi teladan. Anak-anak muda sekarang ini banyak ya. Anak-anak muda bukan orang tua saja yang menyampaikan firman kepada teman-teman kita di luar atau agama tetangga. Orang muda juga harus menyampaikan firman. Contoh teman kita ada yang Buddha, ada Islam, ada yang Konghucu, ada yang ateis yang gak percaya sama Tuhan. Kita yang harus menyampaikan firman itu, yang melalui sikap kita tadi.
Nah, jadi teman-teman, mulai saat ini kita harus peduli sesama kita, ya. Jadi jangan ada lagi kelompok-kelompok lagi ya. Abang lihat masih ada yang kelompok-kelompok lagi. Abang nggak tahu apa alasan kalian bikin kelompok-kelompok seperti itu. Peduli satu sama yang lain. Jangan ada lagi ada geng ini, geng itu, geng ini, geng itu, nggak ada lagi. Kalau ada grup seperti itu, hapus. Ngobrol kalian satu grup, yaitu Laskar Kristus Remaja. Itu kalian harus bangun. Ya, oke, bisa? Nih, tugas ketua remaja dari sekarang jangan ada lagi kelompok seperti itu. Makanya dihapuskan lagi seperti itu. Di pemuda juga mau kayak gitu, kecuali misalnya ada program kalau bisa di pemuda mengunjungi panti asuhan kemarin, jadi dibikin grup baru itu supaya tuh panitianya aja, itu nggak apa-apa. Tapi kalau buat geng untuk menggosip, jangan masuk. Itu tidak lagi menjadi berkat bagi setiap orang. Amin. Oke, next. Nah, bagaimana kita harus menjadi teladan? Yang keempat yaitu melalui kesetiaan. Nah, kata kesetiaan ini identik dengan erat hubungannya dengan tanggung jawab. Ya, tanggung jawab karena bagaimana menjadi teladan dalam kesetiaan, ia bersikap bertanggung jawab kepada Allah dengan sikap hidupnya. Hidup kalian sudah bertanggung jawab gak sama Tuhan? Kalian sudah menjaga hati kalian, pikiran kalian gak? Kalian udah rajin beribadah gak? Kalian udah sering berdoa gak sama Tuhan? Siapa di sini pagi dia bangun pagi langsung berdoa? Hah? Siapa di sini bangun pagi dia langsung berdoa? Astaga. Mau tidur? Waktu makan ya. Atau ada yang ketika mama sediain makanan langsung gitu. Berdoa ya. Oke. Saat mau pergi sekolah? Yang saat ujian? Nah, itu. Kalau kita setia sama Tuhan, dimanapun kita berada, kita berdoa sama Tuhan. Ya, kebiasaan kita, bangun kebiasaan kalian. Abang sudah mulai juga membangun kebiasaan abang. Pagi jam 5, abang bangun pagi, berdoa, baca Alkitab, berenungan. Setelah itu baru bang aktivitas jogging dan sebagainya macamnya. Nah, itu yang harus kalian bangun. Yang pertama itu yang bangun hubungan erat sama Tuhan. Kalau kalian tidak bangun hubungan erat sama Tuhan, bagaimana kalian diberkati? Kalian mau, Tuhan aku mau pintar Tuhan, aku mau cerdas Tuhan, aku mau ranking 1 Tuhan, aku mau ini Tuhan, aku mau ini Tuhan. Tapi hubungan kita sama Tuhan tidak tererat. Iya kan? Contoh kalian sama orang tua, kalian sering melawan orang tua perhatiin enggak? Enggak kan? Malah orang tua kesal nih, anak ini kenapa nih mandal bana, nakal kali. Iya kan? Nah, makanya kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan sudah memberikan hidupnya bagi kita. Tanggung jawab kita apa? Tanggung jawab kita apa sama Tuhan? Yaitu membangun hubungan kita sama Tuhan. Makanya banyak anak-anak muda, sangat banyak anak-anak muda di dunia ini, di tempat ini, terutama anak-anak Kristen, banyak yang galau, banyak yang takut, banyak yang tidak percaya masa depannya. Karena kenapa? Dia tidak membangun hubungannya sama Tuhan. Ada gak kalian pernah takut, aku dapat sekolah bagus udah ya, nilaiku gimana ya? Pernah gak kalian merasakan takut kayak gitu? Pasti pernah kan? Kenapa seperti itu terjadi? Karena kalian tidak setia sama Tuhan, tidak bertanggung jawab. Orang yang sudah setia sama Tuhan pasti pertama rajin belajar. Yang kedua, pasti dia baca Alkitab tiap hari. Orang yang sering baca Alkitab tiap hari, 1 hari dia tidak baca Alkitab, kayak rasa gila dia, hampa dia. Kamu udah pernah merasakan seperti itu? Makanya setiap hari mau baca Alkitab. Tapi kalau orang malas baca Alkitab, udah datang ke rumah, gitu kan, langsung tidur ya, ngorok lagi. Ya, harus bangun hubungan kalian sama Tuhan.
Kesetia yang hal kecil dari sekarang. Lihat kalian pas sudah tamat sekolah berhasil. Kalian dapat sekolah yang bagus, dapat perkuliahan yang bagus, dapat pekerjaan bagus. Masa depan kalian indah. Tapi kalau kalian menganggap remeh seperti ini, percayalah, pas kalian udah besar nanti tamat sekolah SMA, kalian akan bingung mau kerja apa, mau lakukan apa. Nah, kenapa? Makanya abang selalu tekankan baca Alkitab, baca firman Tuhan. Karena hidup kalian, hidup kita orang Kristen itu fokusnya pada firman Tuhan, fokusnya pada Alkitab. Selain daripada itu jangan. Ya, selalu fokusnya sama Tuhan. Ya, dari sekarang kalian bangun hubungannya sama Tuhan, berdoa tiap hari, baca Alkitab. Satu hari saja kalian malas tidak beribadah, kayak rasanya ada yang kekurangan gitu. Tapi kalau orang satu hari gak beribadah udah enjoy, itu berarti setan udah banyak dalam hatinya. Banyak setan dalam hatinya. Nah, dari sekarang kalian rubah mindset kalian. Apapun terjadi, walaupun hujan badai petir pun, kecuali tsunami ya. Nah, mungkin tsunami datang, kalian datang, aku datang beribadah, abruk gitu kan, hanyut dia. Walaupun hujan banjir pun tetap datang. Itu orang yang setia sama Tuhan. Tapi sedikit flow, ada malas, gak mudah ke gereja, malas bertengkar sama orang tua, malas gak ke gereja, gak mau lagi. Bertengkar sama teman, malas gak mau pelayanan. Itu orang gak setia. Orang yang gak setia sama Tuhan, hidupnya akan kacau balau. Percayalah, hidupnya akan kacau balau, gak akan lagi diberkati Tuhan. Apapun dia lakukan pasti banyak yang gagal, banyak yang frustasi. Tapi kalau kita setia sama Tuhan, banyak pun badai menghadapi, banyak kegagalan, tapi kita percaya Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Jadi di masa muda kalian ini bangun kesetiaan kalian sama Tuhan. Jangan setia hanya sama pacar saja. Tapi ya bang, ingatkan ya, di masa-masa kalian remaja ini jangan dulu pacaran. Karena di saat masa remaja ini kalian belum lagi mengenal tentang perasaan. Yang kalian bangun perasaan kalian itu sama Tuhan saja. Ya, bangun hubungan kalian itu sama Tuhan saja. Kalian taruh perasaan kalian sama Tuhan. Kalian taruh semuanya sama Tuhan. Semuanya sama Tuhan. Ketika kalian taruh semuanya, karena kalau orang pacaran itu ya identik dengan cemburu, ya, cemburu, galau. Dan terus kalau udah lagi seks bebas lah lagi, merabas ini merabas itu dosa loh. Nah, itu kita akan bahas nanti kesucian nanti. Nah, jadi abang harap di masa-masa muda kalian saat ini jangan dulu pacaran. Ketika kalian sudah tamat SMA, tamat kuliah, udah dapat kerja, pacaran lah, nggak apa-apa. Pacaran, tanamkan dalam hati kalian ya, pacaran adalah orang yang mau menikah. Kalau kalian mau menikah, ayo silakan pacaran lah dari sekarang, nggak apa-apa, pacaran lah. Apa nggak larang kok. Tapi kalau kalian tidak ada persiapan, tidak mau menikah, jangan dulu pacaran. Gak ada guna kok. Percaya. Karena abang sudah pernah melihat ya, orang yang juara satu, dia sering juara satu, tapi ketika dia dapat pacar, nilainya anjlok, turun, frustasi, akhirnya dia terkena pergaulan bebas, hamil di luar nikah, frustasi dia, ujung-ujungnya dia aborsi kehamilannya, ternyata dia meninggal. Nah, apa daya? Nah, makanya hati-hati, jaga hidup kalian, setia sama Tuhan. Ya, termasuk juga cowok-cowok nih, kalian yang setia, ya, jangan sampai hidup kalian juga sembarangan. Apalagi cowok-cowok yang sering baperan juga sama cewek, jangan pacaran dulu, gak ada guna. Percayalah, abang sudah pengalaman kok. Abang sudah pengalaman
sudah pengalaman berpacaran di masa SMP, SMA udah pacaran, tapi abang jujur sangat menyesal. Makanya abang sampaikan pada kalian pengalaman abang supaya kalian tidak terjadi. Itu gak akan berguna. Banyak dulu kalian berprestasi untuk Tuhan, banyak melayani Tuhan. Mulai dari sekarang kalian melayani Tuhan. Nah dari sekarang bangun hubungan kalian sama Tuhan. Amin. Oke, selanjutnya terakhir, dalam bagaimana kita menjadi teladan harus melalui kesucian. Nah ini banyak anak-anak muda yang terpengaruh seperti ini. Kesucian merupakan istilah umum bagi kehidupan yang benar dan tidak bercelah. Nah kesucian dalam bahasa Yunani adalah haknenia, yang dapat diartikan kemurnian atau murni ya, nggak ada noda sedikit pun. Itu yang nama kesucian. Kalian harus terus menjaga tubuh kalian, jaga pergaulan kalian, jaga kesucian kalian. Jangan sampai seluruh hidup kalian tidak berkenan sama Tuhan. Percuma dong kita melayani Tuhan, kita udah baca Alkitab, sudah semuanya kita lakukan untuk Tuhan, tapi kita tidak menjaga kekudusan. Percuma. Tuhan kata, hanyalah engkau sebab aku tidak mengenal engkau. Tuhan mengenal kita ketika kita menjaga kekudusan. Ya. Termasuk mata. Nih cowok-cowok yang melihat cewek seksi dulu gitu. Hati-hati. Jangan lihat-lihat yang aneh-aneh. Kalau misalnya ada seperti Tuhan Yesus, dalam nama Yesus rusir gitu. Jangan lihat seperti itu gak baik. Termasuk juga cewek-cewek, lihat cowok ganteng, iya kan? Sabar tuh. Jangan. Kalian harus punya integritas, jaga diri kalian. Ya, kalian harus punya kualitas yang setara dengan Tuhan Yesus. Ya, oke? Amin. Kesimpulannya, terakhir. Banyak kali terakhirnya bang. Ya, kesimpulannya adalah menjadi muda bukanlah alasan untuk diremehkan. Nah, atau dipandang rendah seperti Timotius, orang muda yang dipanggil Tuhan untuk menjadi teladan dalam hidupnya. Bukan menjadi hanya tampilannya saja, tetapi cara hidup kita harus menjadi berkat bagi setiap orang. Cara hidup kita harus berintegritas di dalam orang. Dalam setiap hidup kita itu, mulai dari sekarang kalian harus bangun hubungan kalian sama Tuhan. Amin. Melalui perkataan kalian, melalui tingkah laku kalian, melalui kasih, kesetiaan dan kesucian. 5 ini kalian lakukan, abang percaya kok. Lihat 2 tahun, 3 tahun, sampai 5 tahun, sampai seumur hidup kalian, Tuhan memberkati kalian akan berhasil. Tapi kalau kalian tidak menjaga ini, tidak melakukan ini, percaya juga hidup kalian akan kacau, galau, takut, banyak frustasi. Ya, walaupun kalian muda, tapi kalau mulai dari sekarang kalian bangun hubungan kalian 5 poin ini, kalian akan menjadi dipandang orang, anak Tuhan, si Naomi itu hebat ya, si Feli udah melayani menjaga kekudusan lagi, teman-teman yang lain juga. Nah dari sekarang ini kalian jaga, kalian memuliakan nama Tuhan. Tapi kalau kalian sudah melayani Tuhan tapi tidak menjaga ini, percuma. Itu kalian akan menghina nama Tuhan. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala kasih anugerah-Mu. Terima kasih atas firman-Mu yang telah taruhkan dalam setiap hati kami. Biarlah apa yang Tuhan sampaikan pada anak-anak-Mu, biarlah menjadi kekuatan dan menjadi rema dalam hidup mereka ya Bapa. Hamba berdoa, biarlah masa muda mereka saat ini menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Dan hamba percaya Tuhan, Engkau menghalaukan hal-hal yang bukan dari kehendak-Mu. Jaga setiap perkataan mereka, pikiran mereka, hati mereka,
Dan biarlah Engkau menuntun masa muda mereka untuk menjadi masa muda yang teladan, yang berkualitas, yang hati yang takut akan Tuhan. Hamba berdoa padamu Tuhan, biarlah tangan Tuhan yang menyertai mereka, memberkati dan mengurapi mereka semua ya Bapak. Berkati juga ketua remaja saat ini yang Tuhan percayakan untuk memimpin mereka. Biar Engkau terus menyertai, membimbing kehidupan anak-anakmu tempat ini untuk menjadi berkualitas di hadapanmu ya Bapak. Terima kasih Bapak, Hamba-Mu telah menyampaikan firman-Mu. Biarlah apa yang Tuhan taruhkan dalam hati hamba, biarlah Tuhan sempurnakan. Tuhan mau memakai kehidupan anak-anakmu di tempat ini untuk kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak. Hamba bersyukur, ampuni dosa kami akan kesalahan kami, sucikan setiap hati kami Bapak. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.